Siratal mustaqim, jalan lurus itu apa? Tauhid, Islam, Al-Quran, syariat Islam, ya, yaitu menapaki jalan tauhidnya yang telah ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69, 70 dan 115. Juga jalan lurus itu adalah untuk kita menghindari jalannya orang-orang pendosa, sebagaimana disebut dalam surah Al-An'am ayat 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para mirsa, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan memulai kajian tadabbur surah-surah Al-Quran. Tadabbur surat Al-Quran sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quranul Karim, sesungguhnya kita sedang memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Qur'an itu berisikan keberkahan. Ya, inna anzalnahu ilaika kitab mubarakun hudan lil alamin. Al-Qur'an itu isinya adalah kitab yang membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka sudah sepantasnya sewajarnya kita mengerti alur apa yang kita baca. Ya, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dalam Al-Quran adalah pembuka isi kitab suci. Karena itu dia dinamakan Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Ya. Kenapa Al-Quranul Karim yang jumlahnya 30 juz, ada 114 surat dibuka dengan surah Al-Fatihah? Ya, karena surah Al-Fatihah ini surat pembuka atau induk daripada isi Al-Quran atau Ummul Kitab, itu mengandung judul-judul, tema-tema utama pembahasan Al-Quran. Apa saja tema-tema pembahasan utama Al-Quran itu? Ya, pertama adalah tentang tauhid. Yang kedua tentang al-ma'ad, tentang beriman kepada hari akhirat. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah tentang bagaimana kita menghamba Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita di hadapan Allah, beribadah kepada Allah. Yang keempat adalah kisah, ya, orang-orang sukses, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan yang kelima adalah kisah-kisah jalan orang yang bengkok, yang mereka ini, ya, gagal dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah di muka bumi. Maka kita tengok anatomi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kalau diringkas, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung 3 bagian. Yang pertama adalah puji-pujian terhadap Allah Rabbul Alamin. Kita diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita pertama kali mengenal Allah, kita langsung diajarkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang layak ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Maka surat yang ayat pertama mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berhak dipuji karena dia adalah Tuhan semesta alam. Yang kedua, Allah berhak dipuji karena dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berhak dipuji oleh seluruh hambanya adalah karena apa? Dia Maliki Yaumiddin. Ya, karena Allah adalah penguasa, pemilik hari kiamat, hari perhitungan amal. Subhanallah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puji-pujian yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, memiliki kandungan yang pertama adalah tauhid uluhiyah dan rububiyah. Kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah itu yang berhak untuk kita sembah. Ya. Allah itu satu-satunya yang kita sembah, itulah tauhid uluhiyah. Ya. Dan rububiyah, Allah itu adalah satu-satunya, ya, sebagai
pengatur, pencipta, pemberi rizki, ya, pemberi kehidupan, dan yang memberikan hidayah kepada seluruh hamba-hambanya, memberikan rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Maka kita hanya mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang wajib untuk kita sembah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, yang beri rizki kita, yang melindungi kita, yang senantiasa mengayomi dan memberikan petunjuk bagi kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Ya. Maka ini merupakan simbol Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Dengan pujian, satu pujian kepada Allah, tapi mencakup rububiyah dan uluhiyah, ya, mencakup rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dan yang sekaligus juga mencakup etos beriman kepada hari akhirat, ya, sebagai cabang dari pujian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin sebagai simbol tauhid uluhiyah dan rububiyah kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita berupaya untuk mendapatkan rahmat, meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang ketiga, dengan Maliki Yaumiddin, kita harus memiliki etos beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada Allah saja, kalau tidak beriman kepada hari akhirat, maka imannya kurang. Maka Nabi SAW selalu mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ya, beriman kepada Allah saja, kalau dia tidak percaya iman kepada akhirat, dia bisa berbuat maksiat, dia bisa melanggar, ya, perintah Allah, dia bisa melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Cukup percaya kepada Tuhan saja. Iya, Allah memang harus wajib kita percaya, kita yakini. Tapi manusia dan seluruh manusia ini harus mempertanggungjawabkan amalnya, dan itulah tempat pengadilan pertanggungjawaban amal kita itu ada di akhirat. Makanya iman kepada akhirat sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, kandungan surat Al-Fatihah adalah komitmen, pernyataan komitmen kita kepada Allah, bahwa kita hanya menghamba kepada Allah, tidak ada, ya, kita menyembah selain Allah. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita menggantungkan hidup kita dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Maka disinilah tauhid itu berlaku. Iyyaka na'budu, ubudiyah. Ya, kenapa? Karena sejak awal manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah bertauhid dan beribadah kepada Allah. Ya, wa idz akhadha rabbuka bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Al-A'raf 172. Wa an i'buduni hadza shiratum mustaqim. Surat Yasin ayat 61. Ya. Dan kita hanya memohon kepada Allah. Kenapa? Karena bukti bahwa kita ini selalu bergantung dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah. Kita yang memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini luar biasa komitmen kita ini. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kandungan utama surat Al-Fatihah adalah permohonan kepada Allah. Ini permohonan tidak sembarangan, permohonan langsung kepada Allah, yang merupakan inti kehidupan seorang hamba. Yang layak untuk kita mintakan permohonan kepada Allah adalah agar kita istiqomah, menapaki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan lurus itu apa? Tauhid, Islam, Al-Quran, syariat Islam, ya, yaitu menapaki jalan tauhidnya yang telah ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69-70 dan 115. Juga jalan lurus itu adalah untuk kita menghindari jalannya orang-orang pendosa, sebagaimana disebut dalam surah Al-An'am ayat 55. Ya, kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kita mengikuti sabilul mukminin, An-Nisa ayat 115, dan kita menghindari sabilul mujrimin dalam surat Al-An'am ayat 55. Sehingga apa? Konsekuensi kita memohon kepada Allah istiqamah di atas jalan yang lurus itu, ya, maka pada saat
sehat, kita tetap lurus. Ketika sakit, kita tetap lurus. Ketika kaya, kita tetap lurus. Ketika miskin, kita tetap lurus. Pada saat kalah, kita tetap lurus. Saat kita menang, kita tetap lurus. Saat berkuasa, tetap lurus, istiqomah. Saat kita menjadi rakyat biasa, juga tetap istiqomah. Sehingga tidak ada kondisi yang membahayakan kehidupan kita di akhirat kelak. Kenapa? Karena semuanya akan menghasilkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita minta dengan jalan lurus itu apa? Minta diberi pengetahuan tentang rute jalan yang lurus itu, rambunya apa, mana belokannya, mana persimpangannya, mana tikungannya, mana tanjakan dan turunannya. Insya Allah kalau kita mengikuti rambu-rambu jalan itu, kita akan selamat sampai tujuan. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar istiqomah supaya apa? Diberi semangat oleh Allah, diberikan tekad hati yang kuat dan kemudahan untuk melintasi jalan yang lurus. Sebab apa? Tahu peta saja nggak cukup. Tanpa ada semangat, orang akan mudah untuk menyerah jika kita dihadang oleh kesulitan-kesulitan, godaan-godaan, bisikan-bisikan setan dan dari kalangan jin dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.